إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita sampai pada pembahasan haji. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan secara tuntas tata cara umroh. Orang yang melakukan haji tamattu adalah yang mengerjakan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Di salah satu dari bulan-bulan haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dia tidak keluar dari Mekah. Dia menunggu sampai tiba hari-hari haji. Setelah dia tahallul dari umrahnya, ia menunggu. Dan tatkala tiba hari haji, dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia mulai berihram di pagi hari bulan Dzulhijjah. Dimulai dengan mandi terlebih dahulu, membersihkan badan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kemudian memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram di Mekah, memakai pakaian ihram di Mekah, ia mengucapkan Allahumma labbaika hajjan, Allahumma labbaika hajjan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Pada saat yang sama, orang yang melakukan haji qiran dan haji ifrad, tentunya keduanya belum bertahallul, jadi langsung nyambung qiran dan ifrad. Orang yang qiran menyambung hajinya menyambung umrohnya dengan haji. Maka mereka semuanya bergerak menuju Mina untuk melakukan tarwiyah. Tarwiyah secara bahasa adalah minum air sampai puas. Jadi di hari tarwiyah ini, jemaah haji di Mina makan dan minum, dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk esoknya berjalan melakukan amalan yang lebih berat lagi. Hari tarwiyah pada tanggal 8 ini hukumnya sunnah. Artinya boleh jika jamaah haji memulai hajinya langsung wukuf di Arafah. Namun tentunya meskipun sunnah, kita tidak mau menyanyiakan hari tarwiyah ini. Kita telah mengorbankan puluhan juta atau bahkan ratusan juta bagi yang haji plus. Maka rugi kalau tidak melakukan yang sunnah hanya 1 hari di tanggal 8. Para jamaah haji di Mina melakukan sholat qashar
pada sholat yang 4 rakaat tepat pada waktunya, tidak dijamak. Sholat zuhur 2 rakaat pada waktunya, sholat asar 2 rakaat pada waktunya, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat pada waktunya, dikosor tanpa dijamak. Kemudian ketika pagi hari di tanggal 9, para jamaah haji mereka bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ini rukun yang terpenting di dalam ibadah haji. Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Artinya tidak sah ibadah haji tanpa wukuf di Arafah. Dan waktunya hanya 1. Berbeda dengan tawaf dan sa'i. Waktunya longgar, waktunya panjang, kapanpun bisa dilakukan. Tapi wukuf di Arafah waktunya cuma 1. Dan apabila ketinggalan atau tidak mendapatkan wukuf, maka hajinya tidak sah dengan alasan apapun. Tapi kalau amalan ibadah yang lain seperti mabit di Musdalifah, mabit di Mina pada tanggal 10, 11, 12 itu adalah wajib, namun bisa diganti dengan dam bagi yang meninggalkannya. Atau melempar jumroh bisa diwakilkan. Adapun wukuf di Arafah ini harus setiap jamaah haji harus melakukan wukuf. Meskipun orang yang sakit, pingsan atau bahkan menghadapi sakaratul maut, maka disediakan fasilitas orang-orang yang sedang sakit. Ada rumah sakit Jabal Rahmah di Arafah, rumah sakit besar. Masjidnya juga masjid besar, dipakai setahun hanya sekali, setahun hanya sehari. Ini gunanya untuk apa? Agar orang yang ibadah hajinya sah. Jadi yang sakit pun dibawa ke Arafah dengan menggunakan ambulan. Apa yang dilakukan di Arafah? Sebelum menunaikan ibadah sholat duhur dan sholat asar, terlebih dahulu imam melakukan khutbah, memberikan tausiah kepada jamaah haji. Kemudian setelahnya dikumandangkan adzan duhur, dan mereka semuanya sholat berjamaah dengan jamak qasar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan jamak takdim, zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat di waktu zuhur. Untuk nantinya mereka setelah sholat zuhur dan asar, mereka hendaknya menyibukkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena saking pentingnya doa, Rasulullah menjamak sholat duhur dan sholat asar. Kemudian setelahnya Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat panjang menghadap ke arah kiblat. Dan sebaik-baik doa yang diucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sibukkan diri dengan berdoa. Dan ini yang banyak jamaah haji lalai. Di hari Arafah malah sibuk jalan-jalan. Jalan mengitari Arafah, lihat-lihat, melihat orang-orang yang sedang wukuf, beli bakso, beli sate. Ini tentunya sia-sia. Maka
amalan yang sangat penting ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena ibadah wukuf adalah ibadah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membanggakan jamaah haji ketika wukuf di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib wukuf sampai matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, sunnahnya segera bergerak menuju Musdalifah. Malam tanggal 10 bergerak menuju Musdalifah. Kemudian melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir di Musdalifah. Melakukan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Sesampainya di Musdalifah, segera mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat. Jangan sampai kelewat waktunya. Karena di beberapa hadis disebutkan batasan waktu terakhir sholat isya. Di dalam satu lafadz disebutkan ila nisfil ausat, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu diambil dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari, diambil tengahnya, itulah pertengahan malam. Di dalam mazhab Syafi'i, di dalam Ghayah wa Taqrib disebutkan ila thulutsil lail, sampai sepertiga malam. Bagaimana pendapat yang mengatakan sampai terbitnya fajar? Ada yang membolehkan namun makruh. Adapun ulama yang lain mengatakan tidak, sudah habis. Ada yang membolehkan makruh. Artinya kalau tidak ada halangan, tidak boleh melakukan sholat isya di waktu tersebut. Jadi disegerakan sebelum pertengahan malam. Sebagian jamaah haji begitu sampai di Musdalifah sibuk mencari kerikil. Padahal kerikil untuk melempar jumroh itu tidak harus diambil di Musdalifah. Tidak harus diambil di Musdalifah. Dari manapun kerikilnya sah, tidak ada ketentuan. Mau bawa kerikil dari riam kanan boleh. Jadi sholat terlebih dahulu, setelah selesai sholat silahkan mencari kerikil, dan mencari kerikilnya mudah, tidak susah. Ya, karena kerikil setiap musim haji yang dilempar di jumroh itu dikumpulkan, kemudian ditaruh di Musdalifah. Jadi ada tumpukan-tumpukan kerikil berkubik-kubik, kita tinggal ngambil. Ya, tidak sulit. Ya. Mungkin kalau zaman dahulu sulit, harus ke gunung-gunung, mungkin mecahin batu-batu besar. Di zaman sekarang sudah tersedia berkubik-kubik sepanjang jalan di Musdalifah. Ya, itu mudah. Jadi jangan tersibukkan mencari kerikil padahal belum sholat. Jadi sholat terlebih dahulu, kemudian mencari kerikil, setelahnya istirahat, tidur. Kalau di Mina itu dipasang tenda, di Arafah juga dipasang tenda, di Musdalifah padang, lapang, kita beratapkan langit. Tapi ibadah tidur di Musdalifah itu ibadah tidur yang paling nikmat. Siapapun akan lelap, ya, karena kecapean seharian. Dan sunnahnya memang harus segera tidur. Setelah sholat maghrib dan isya, maka segera tidur, jangan ngobrol. Karena besoknya amalannya lebih berat lagi. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah
Itu amalan yang paling berat. Karena banyak amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagian kesalahan dari jamaah haji, dan ini banyak dari Indonesia, tidak melakukan mabit di Musdalifah, langsung menuju Mina untuk melempar jumroh. Padahal Rasulullah mengizinkan orang meninggalkan Musdalifah tanpa mabit bagi orang yang sudah tua, yang sudah uzur. Adapun yang masih muda, segar bugar, maka tidak diperkenankan, harus mabit di Musdalifah. Dan melempar jumroh di zaman sekarang itu mudah, berbeda dengan di zaman dahulu. Zaman dahulu hanya merupakan tugu yang dikitari dinding seperti sumur, orang berdesak-desakan. Sekarang jumroh itu dibuat 5 lantai. Dan ketika melempar jumroh dibuat dinding seperti lempengan kapal, sehingga kita bisa melempar dari sisi kanan dan sisi kiri lebih leluasa. Dan jalannya pun lebar. Jalan masuk berbeda dengan jalan keluar. Dan sudah dibeda-bedakan. Untuk orang-orang kawasan Afrika yang badannya gede-gede, ada jalur khusus. Untuk orang-orang Asia Tenggara yang badannya kecil-kecil, ada jalur khusus. Jadi tidak tercampur. Beda dulu, dicampur jadi satu. Berdesak-desakan. Akhirnya ya, di zaman dahulu yang banyak memakan korban ketika musim haji, ketika melempar jumroh, itu adalah jamaah haji Indonesia. Mungkin orang Afrika nggak bermaksud untuk membunuh orang Indonesia, tapi memang badannya kecil, nggak terlihat. Tapi zaman sekarang alhamdulillah sudah tidak ada korban lagi, ya, berdesak-desakan ketika melempar jumroh. Jadi menginap di Musdalifah sampai terbit fajar, kemudian melakukan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, berdoa menghadap kiblat. Berdoa menghadap kiblat. Disunnahkan lagi berdoanya di Masy'aril Haram jika mudah, yaitu di perbukitan yang ada di Musdalifah. Kemudian setelah langit berwarna kuning sebelum matahari terbit, maka saat itu disunnahkan jamaah haji untuk bergerak menuju Mina. Bergerak menuju Mina untuk melempar jumroh. Jumroh yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah di pagi hari. Pada 10 Dzulhijjah hanya satu jumroh, yaitu jumroh Aqobah atau jumroh kubro. Jumroh kubro adalah jumroh yang paling besar dan jumroh yang paling terakhir. Jadi ada 3 jumroh. Kita dari arah Musdalifah, jadi urutannya seperti ini. Ini Masjidil Haram, di sini Mina, kemudian berbatasan dengan Mina, setelahnya adalah Musdalifah. Setelah Musdalifah adalah Arafah. Jadi ibadah haji tanggal 8 kita melakukan hari tarwiyah di Mina. Menginap sampai tanggal 9 pagi. Kita menuju Arafah melewati Musdalifah. Wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari, bergerak menuju Musdalifah. Menginap di Musdalifah sampai setelah subuh.
ketika langit sudah menguning sebelum matahari terbit, bergerak menuju Mina. Kemudian di penghujung Mina ke arah kiblat, disitulah terdapat 3 jumroh. Dari arah Musdalifah kita akan dapatkan jumroh sugro, kemudian setelahnya jumroh wusto, kemudian setelahnya adalah jumroh kubro. Dan setelah jumroh kubro ini adalah batasan terakhir Mina. Sugro, wusto, kubro atau jumroh akobah. Maka batasan melakukan mabit di Musdalifah adalah setelah jumroh kubro. Setelah jumroh kubro itu nama daerahnya Aziziyah. Dulu banyak orang melakukan mabit di Aziziyah karena tidak memperhatikan batasan-batasan Mina. Ya, terutama yang haji, istilah TKI di sana haji ngoboi. Haji yang tidak menggunakan travel. Pakai tenda, bawa sendiri kayak camping, bawa rangsel besar, ya sah-sah saja. Tapi karena tidak ada pembimbing, terkadang TKI dan TKW kita perhatikan banyak memasang tenda di luar Mina. Jadi mereka tidur di dekat Mina, bukan di Mina. Kalau jamaah haji Indonesia insya Allah tidak ada masalah karena sudah mendapatkan tenda masing-masing ya di dalam Mina. Kita kembali, setelah kita bergerak dari Musdalifah menuju Mina, ini kawasan Mina, di sini kiblat, di ujung sini terdapat 3 jumroh. Kita melewati jumroh sugro. Jumroh yang pertama kita lewati di tanggal 10. Jumroh pertama ini tidak dilempar. Kemudian jumroh wusto juga kita lewati, tidak kita lempar. Baru ketika sampai di jumroh kubro ini kita melempar 7 batu kerikil dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, melemparnya dengan santai saja. Dan sebagian kesalahan orang melemparnya dengan mengucapkan kata-kata amarah, dasar setan. Ya. Bahkan tidak jarang ada yang melemparnya dengan batu besar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang melempar jumroh dengan batu besar. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu, jauhilah kalian dari sifat ghulu, berlebih-lebihan. Karena batu besar itu tidak ada manfaatnya, justru memadoroti orang lain. Dan ini pernah terjadi ya. Sahabat saya pernah melihat orang lempar batu besar dan tidak dari depan, dari belakang dilempar. Dalam hati kawan saya, wah ini kalau nggak sampai bahaya ini. Dan benar, ternyata keluar dari kerumunan orang yang dari barisan depan, keluar menuju ke belakang, kepalanya sudah berdarah. Ya, ini tiada lain karena kebodohan orang melempar jumroh dengan batu besar dan dengan kerikil, nggak boleh dengan sandal. Lepas sandalnya dilempar, lepas sepatu melempar dengan kerikil. Bismillahi Allahu Akbar, 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 7 kerikil kita lempar. Setelah selesai, maka kita tahallul dengan menggundul rambut kita atau memendekkan rambut kita.
Kemudian setelahnya menyembelih hewan kurban kita. Dan pada tanggal 10 ini seluruh kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha. Jadi bersamaan jamaah haji menyembelih hadyu korban mereka, begitu juga kaum muslimin yang tidak menunaikan ibadah haji juga disunnahkan, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian setelahnya menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Dan tawaf kali ini berbeda dengan tawaf ketika umroh. Tawaf kali ini sudah boleh memakai baju biasa, tidak memakai pakaian ihram karena sudah tahallul. Kemudian mengitari Ka'bahnya tidak disunnahkan romel sebagaimana tawaf yang pertama, tapi berjalan biasa 7 kali putaran. Setelahnya sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, dan setelahnya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian 4 amalan ini, melempar jumroh Aqabah, tahallul, menyembelih, dan melakukan tawaf, tidak harus berurutan. Boleh seorang ketika sampai Mina langsung menuju Masjidil Haram, tawaf, sa'i, baru menyembelih, kemudian melempar jumroh, kemudian menggundul rambutnya. Jadi amalan yang 4 ini bebas. Jadi tentunya pada tanggal 10 ini sangat melelahkan ya. Melempar jumroh, meskipun kita umrohnya hajinya VIP, tetap juga harus berjalan menuju jumroh. Berjalan menuju jumroh, melempar jumroh, kemudian menaiki kendaraan menuju Masjidil Haram. Itu pun kalau kita mengendarai kendaraan itu macet, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sesampainya di Masjidil Haram kita melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i. Tentunya ini hari yang sangat melelahkan. Kemudian bagi orang yang melakukan haji qiran dan haji ifrad, setelah tawaf tidak berkewajiban, setelah melakukan tawaf tidak berkewajiban melakukan sa'i ya, karena dia telah melakukan sa'i sebelumnya, terkecuali jika di awal pertama dia datang dia belum melakukan sa'i. Jadi yang membedakan antara qiran dengan tamattu' sa'inya 2 kali. Adapun qiran dan ifrad sa'inya hanya sekali. Sa'inya hanya sekali. Adapun tawafnya sama 2 kali. Karena yang pertama bagi yang tawaf yang haji qiran dan ifrad itu namanya tawaf kudum. Tawaf yang dilakukan pertama kali datang di Mekah. Adapun setelah melakukan mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumroh, namanya tawaf ifadhah. Jadi semuanya harus tawaf. Adapun sa'i yang qiran dengan yang ifrad itu tidak berkewajiban lagi melakukan sa'i, terkecuali ketika pertama kali datang ke Mekah dia belum melakukan sa'i, hanya tawaf saja. Kemudian menunggu sampai hari haji, maka pada tanggal 10 dia berkewajiban setelah tawaf sa'i. Tapi kalau sudah sa'i sebelumnya, maka sudah tidak berkewajiban lagi. Setelah tawaf dan sa'i, para jamaah haji kembali ke Mina untuk mabit
Mabit artinya menginap. Menginap di Mina, bukan di hotel. Maka pastikan ya, terutama yang menggunakan travel haji VIP, tanyakan ke pihak travelnya ada tenda atau tidak di Mina. Ya, karena sebagian travel tidak mau berkorban, tidak menyediakan tenda di Mina. Mereka menyediakan penginapan di Hotel Aziziyah, dan ini banyak. Ya, makanya ditanya. Kalau yang program pemerintah reguler semuanya dapat tenda. Tapi justru yang VIP ini sebagian tidak memiliki tenda di Mina. Ya, maka pastikan mereka mengakalinya bagaimana? Menginap di hotel, kemudian malam harinya mereka melempar jumroh sekaligus duduk-duduk di Mina ya, untuk menghabiskan sebagian malam di Mina. Meskipun ada perbedaan di antara para ulama sahnya mabit di Mina. Ada yang mengatakan jika dalam sekejap, dalam satu waktu di malam hari seseorang berada di Mina, ini sudah sah mabitnya. Ulama yang lain mengatakan jika sebagian besar malamnya berada di Mina, maka itu baru sah. Tapi kalau kita perhatikan namanya mabit itu bermalam, ya bermalam tidur. Bukan jalan-jalan, muter meskipun sebagian besar waktu malamnya sampai 6 jam, 7 jam berada di Mina. Dan itu juga merepotkan kita ya. Merepotkan kita. Jadi pastikan ya pihak travelnya menyediakan tenda di Mina, bukan di hotel. Jamaah haji pada tanggal 10 kembali ke Mina untuk mabit bermalam. Kemudian tanggal 11-nya mereka melempar jumroh. Waktunya adalah setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Dan ini pendapat jumhur ulama, tidak sah melempar jumroh sebelum zawal pada tanggal 11, 12, dan 13. Ada satu madhab yang membolehkan, yaitu madhab Hanafi. Namun pendapatnya tentunya lemah ya, karena Rasulullah tidak pernah melempar jumroh sebelum zawal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparnya sambil menunggu matahari. Ya. Rasulullah melihat ke matahari setelah tergelincir ke arah barat, masuk waktu zuhur, Rasulullah baru melempar. Kalau dibolehkan di pagi hari, tentunya Rasulullah sudah melakukannya di pagi hari. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Rasulullah melempar jumroh di tanggal 11, 12, dan 13 sebelum masuk waktu zuhur. Jadi pagi hari itu hanya di tanggal 10. Di tanggal 10 Dzulhijjah itu melempar satu jumroh. Rasulullah melakukannya sebelum sholat zuhur. Dan boleh kita melakukan kapanpun, dengan syarat telah masuk waktunya. Karena berdesak-desakan mungkin, maka kita sholat zuhur terlebih dahulu, baru melempar. Atau bahkan sore hari setelah asar, dan waktunya berlaku sampai malam. Waktunya berlaku sampai malam hari. Jadi waktunya longgar. Dan yang paling enak mungkin setelah asar ya.
Setelah asar kita melempar jumroh. Yang kita lempar adalah 3 jumroh. Jumroh yang pertama kita lempar dengan 7 kerikil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan namanya melempar benar-benar dilempar. Ya. Tidak sah jika orang memasukkan kerikil di area jumroh, dimasukkan ke lubang sumurnya. Allahu Akbar. Ini bukan melempar, tapi memasukkan kerikil, dilempar. Ya. Kemudian cara melempar yang paling mudah, ya. Bentuk jumroh itu seperti kapal laut, ya, memanjang. Ya. Biasanya jamaah haji ketika melihat jumroh itu sudah pada nafsu untuk melempar. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak berdesak-desakan di ujung awal jumroh. Jadi kalau memanjang seperti ini, jamaah haji dari arah sini itu berjubel di sini. Ya. Antum jangan terkecoh dengan orang-orang yang sedang gemes sama jumroh. Ya. Santai. Tinggalkan kerumunan orang ini, berjalan baik dari arah sini atau dari arah sini. Jalan aja tenang. Lihat, separuh saja ini sudah kosong, plong. Apalagi di ujung paling sini, kosong. Antum bisa mendekat langsung di bibir jumroh. Jadi antum bisa melongok ke dalam. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya. Antum bisa dengan santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan batu itu harus masuk. Ya. Jadi kalau mental balik keluar tidak masuk jumroh itu tidak sah. Maka kita akan yakin ketika kita dekat. Ya. Ini tips ya. Ingat nanti kalau naik haji, ya mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi berjubel di awal itu setiap tahun terjadi karena memang rata-rata orang melakukan haji itu 1 kali seumur hidup sehingga tidak tahu kondisi seperti ini. Jadi tenang aja, santai. Jalan, kosong ujung sini. Paling kalaupun menunggu itu ada 1 baris atau 2 baris manusia saja. Kita bisa menunggu. Ataupun kalau kita mau melempar tidak terlalu jauh, hanya melewati 2 atau 3 orang saja. Ya, tapi kalau dari awal itu mungkin ada 10-15 orang. Ya. Jadi sulit untuk meyakinkan batu kita ini sampai atau tidak, kerikil ini sampai atau tidak. Tapi kalau dekat seperti ini mudah. Setelah 7 kerikil kita lempar, disunnahkan kita berdoa menghadap ke kiblat. Tentunya cari tempat yang longgar, karena kalau di keramaian orang kita akan diusir oleh polisi dan tentara yang berjaga di situ, karena akan membuat kemacetan. Dan tentunya ini bisa kita lakukan kalau kita tidak panik. Ya, biasanya orang panik udah nggak mikir doa lagi, ya, tergesa-gesa. Sebenarnya kalau kita itu santai saja itu bisa ya. Jadi dihafal ya. Kan semuanya ada petunjuk jalan. Setelah melempar jumroh kita ke arah mana gitu. Jadi santai saja meskipun terpisah dari rombongan tidak masalah ya. Kita kan bisa ngomong dan tenda kita sudah ada nomornya. Kita bisa baca. Kemudian sebelum pergi kita lihat tanda-tandanya di sekitarnya ada apa? Ada jembatan atau masjid atau apa ya. Jangan yang jadikan tanda truk sampah itu nanti pergi ya. Lihat tanda-tanda yang permanen di situ, tidak pindah-pindah.
Setelah melempar jumroh yang pertama dan berdoa bebas, berdoa apa saja untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Menuju ke jumroh berikutnya, jumroh wusta. Kita lempar 7 kali, kemudian setelahnya juga kita disunnahkan untuk berdoa. Baru setelahnya jumroh kubro, jumroh Aqabah yang juga kita lempar pada tanggal 10. Kita lempar 7 kali selesai dan tidak disunnahkan untuk berdoa setelah jumroh kubro. Kemudian kita berjalan, di situ sudah ada tanda jalan. Yang lurus itu ke Mekah, yang belok kanan itu ke Mina, balik muter, dan tidak bertabrakan dengan orang yang menuju jumroh. Jadi kita muter ke kanan, tertulis besar Mina dengan bahasa Arab, dengan bahasa Latin, semua mudah kita baca. Kita menuju ke Mina, kita cari tenda kita. Setelah itu kita mabit lagi malam tanggal 12. Tanggal 12 sama amalannya persis seperti tanggal 11. Setelah zawal melempar jumroh, melempar 3 jumroh. Setelah melempar 3 jumroh, boleh jamaah haji meninggalkan Mina. Ini dinamakan nafar awal. Gelombang pertama meninggalkan Mina. Atau disunnahkan menggenapkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan disyaratkan bagi yang hendak meninggalkan Mina pada tanggal 12, hendaknya meninggalkannya sebelum matahari tenggelam. Jadi kalau masih duduk-duduk sampai tenggelam matahari pada tanggal 12 Dzulhijjah, dia harus menginap dan menyempurnakan sampai tanggal 13. Jadi yang hendak meninggalkan Mina tanggal 12 segera mempersiapkan diri. Ya, mungkin pagi harinya sebelum melempar jumroh sudah berkemas-kemas. Ya, pakaiannya sudah dirapikan semuanya, sehingga setelah melempar jumroh tinggal angkat perbekalannya, barang-barangnya menuju ke Masjidil Haram atau menuju hotelnya. Tapi kalau sampai di Mina tenggelam matahari, maka dia harus menginap lagi. Kemudian bagi yang menyempurnakan sampai tanggal 13, pada tanggal 13 amalannya sama. Amalannya sama seperti pada tanggal 11 dan 12. Kemudian setelah melempar jumroh, bebas mau kembali ke hotel kapan saja. Mau nginap lagi di Mina sampai tanggal 15 tidak ada larangan. Dan sudah tidak ada amalan apapun. Ya. Kemudian setelah itu kembali ke hotel, selesai ibadah hajinya, dia tinggal memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, yang mana sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sambil menunggu jadwal kepulangan dia ke tanah air. Kemudian di hari terakhir sebelum dia meninggalkan Mekah, diperintahkan, dan ini adalah wajib, melakukan tawaf wada. Melakukan tawaf wada 7 kali putaran memakai baju biasa. Setelah itu selesai ibadah hajinya. Ya. Jadi apa perbedaan haji tamattu, qiran dan ifrad? Ya. Tamattu dalam satu perjalanan melakukan 2 ibadah
yaitu ibadah umroh terlebih dahulu. Selesai tahallul, dia menunggu sampai hari-hari haji, kemudian ketika tiba hari haji, maka dia melakukan haji. Adapun qiran menggabung antara umroh dengan hajinya. Ketika datang ke Mekah, dia tentunya berihram. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, dia tidak melakukan tahallul. Sampai tiba tanggal 8, dia menunaikan ibadah haji, menunaikan manasik haji keseluruhannya. Sampai tanggal 10 dia baru melakukan tahallul. Kemudian ibadah haji tamattu dan qiran berkewajiban untuk menyembelih hadyu, menyembelih kurban. Karena keduanya melakukan dua ibadah, ibadah haji dan umroh. Bagi yang qiran menggabung antara umroh dengan hajinya, yang tamattu memisahkan antara umroh dengan hajinya. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah, dengan satu perjalanan mendapatkan dua ibadah, dia mengorbankan satu ekor kambing. Bagi yang tidak mampu, tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kambing, maka hendaknya berpuasa 3 hari ketika berada di Mekah dan 7 hari ketika pulang ke negerinya, total 10 hari. Adapun haji ifrad, karena dia hanya melakukan satu ibadah, maka tidak disyariatkan, tidak diperintahkan untuk menyembelih kurban. Demikian tata cara ibadah haji. Silahkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kita lanjutkan. Ya. Mengenai melempar jumroh bagi yang tidak mampu, semisal sakit atau sudah tua, maka boleh diwakilkan.
Maka bagi yang mewakilkan, dia membawa kerikil double dan dia melakukan pelemparan untuk dirinya terlebih dahulu, baru yang diwakilkan. 7 kerikil dia lempar ke jumroh sugro, jumroh yang pertama untuk dirinya, kemudian 7 untuk yang dia wakili. Demikian juga jumroh wusto yang kedua, demikian juga jumroh kubro. Dan tidak disyaratkan 3 jumroh dia lempar baru kembali ke jumroh pertama, tidak. Tapi 1 jumroh untuk dirinya kemudian yang diwakilkan. Karena kalau 3 jumroh kemudian balik lagi itu sulit, dia harus melawan arus, tidak boleh balik, pasti dilarang oleh tentara yang berjaga di situ. Jadi 7 jumroh, 7 lemparan dia lempar, kemudian baru yang dia wakilkan. Maka membawa kerikilnya didobel. Kalau 3 jumroh berapa kerikil? 21. Maka kalau dia mewakilkan orang juga, maka dia membawa 42 kerikil. Dan lebih baik dilebihkan, bawa 50 atau 60 untuk jaga-jaga. Ada orang yang salah hitung, kurang, kebingungan cari kerikil. Kita bisa sedekah kerikil. Bu, cari apa? Cari di bawah nggak ada kerikil. Nanti dia lempar pakai sandalnya kan repot. Kita bisa sedekah, ini kerikil lebih. Maka kita bisa bersedekah kerikil. Adakah sejarah rukun Yamani? Apa hukum berjejal dengan akhwat saat tawaf? Rukun Yamani tidak ada sejarahnya. Namanya rukun itu bagian pojok. Bagian pojok yang menghadap ke arah Yaman. Lawannya adalah rukun Syami, bagian ujung Ka'bah yang menghadap ke negeri Syam. Jadi itu penamaan arah bahwa ujung itu menghadap ke arah Yaman. Kemudian sebaliknya adalah ujung yang menghadap ke arah Syam. Apa hukum berjejal dengan akhwat saat tawaf? Hendaknya dihindari. Terkecuali ada saat-saat yang memang tidak bisa, saat-saat yang sangat padat. Di antaranya ketika tawaf ifadah. Itu 3 lantai semuanya berjejal. 3 lantai semuanya berjejal. Lebih baik mana? Bersabar dengan pasangan yang zalim tapi keluarga utuh, atau bahagia bersama pasangan solihah atau soleh tapi keluarga yang hancur? Ini terlalu melihat yang belum terjadi. Apa yakin dengan keluarga yang baru itu akan harmonis? Yang sekarang saja tidak bisa. Jadi diobati dulu yang ada. Jangan buru-buru melakukan amputasi. Jadi sama-sama bersabar dengan pasangannya. Ini pasangannya yang bertanya ini suami atau istri. Kalau yang bertanya suami, ini tentunya lebih mudah lagi karena suami itu memiliki qawamah. Dia sebagai pemimpin. Maka hendaknya lebih bisa bersabar. Karena laki-laki itu diberi kekuatan untuk bersabar. Jadi laki-laki jangan lemah, harus kuat. Kuat mentalnya, kuat hatinya. Maka laki-laki diberi watak cuek. Gunanya untuk apa? Biar tahan dengan omelan istri. Jadi harus sabar. Kalau yang bertanya ini istri, maka lebih baktinya kepada suami. Karena siapapun hatinya akan tersentuh
jika kita berbuat baik, apalagi seorang istri, ya semakin lemah lembut kepada suaminya, ya pasti suami akan luluh. Ya. Tunjukkan baktinya kepada suami. Belum tentu yang kita harapkan kita berpasangan dengannya, ya yang kita anggap soleh atau solehah, itu benar-benar soleh atau solehah, karena kita melihatnya dari luar. Seperti pasangan kita yang ada saat ini, dulunya kita tidak mengenal sama sekali. Kapan kita mengetahui berbagai kekurangan yang ada pada pasangan kita? Setelah menikah. Jadi ketika kita mendapatkan kekurangan pada pasangan kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian cinta pada sesuatu padahal sesuatu itu jelek bagi kalian. Bisa jadi kalian membenci sesuatu namun sesuatu itu baik bagi kalian. Barangkali ladang amal kita itu bersabar pada pasangan kita. Bahkan disebutkan beberapa kisah orang zaman dahulu memiliki karomah karena bersabar dengan pasangannya. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai pencari kayu bakar. Ketika mencari kayu bakar, harimau itu tunduk kepadanya. Bahkan dia ikatkan kayu bakar, harimau itu mau. Dia taklukkan seperti binatang kendaraan, membawa kayu bakarnya pulang. Macan. Rahasianya tiada lain karena dia bersabar dengan istrinya. Kemudian setelah istrinya meninggal, karomah itu hilang. Jadi mari kita melihat rezeki yang dikaruniakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mungkin sebabnya karena kesabaran kita terhadap pasangan kita. Bukankah setelah menikah kita mendapatkan karunia dari Allah yang tidak kita sangka? Bisa jadi itu bukan karena kemampuan kita dan keahlian kita. Bisa jadi satu amalan yang Allah cinta kepada kita, ridho kepada kita karena kita bersabar dengan pasangan kita. Jadi jangan buru-buru merencanakan cerai, kemudian lirik kanan, lirik kiri, wah kayaknya kalau sama akhwat itu mantap deh, saya akan tenang. Begitu juga, apalagi ummahat, wah suami saya orang yang nggak ngerti, susah diajak ngaji, kayaknya kalau sama ustadz mantap nih. Jangan, ya. Jadi usahakan bersabar dan maksimalkan kewajiban kita baik sebagai suami maupun istri. Apa hukum umroh pakai uang istri? Karena kalau nunggu uang dari suami akan lama menunggu. Suami gajinya cilik. Gak apa-apa gajinya cilik. Iya, nggak apa-apa. Iya. Istri tidak berkewajiban memberi nafkah kepada suami. Namun istri boleh memberi uang kepada suami. Memberi rumah boleh. Memberi kendaraan boleh. Semua keuangan rumah tangga dihandle oleh istri boleh. Ya. Jadi istri membantu mencari nafkah suami itu tidak mengapa. Misal istri mendapatkan warisan dari orang tuanya yang tidak akan habis dimakan 7 turunan. Sementara suami kalau bekerja ya penghasilannya kecil, maka sudah mas nggak usah kerja, kita ngaji saja. Makan nggak usah khawatir, haji umroh saya yang tanggung. Ya. Ada nggak akhwat?
Iya, boleh ya. Membantu suami untuk beribadah boleh-boleh saja ya, tidak ada larangan sama sekali. Namun tentunya pada asalnya mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Ya cukup satu kertas ini saja. Yang lain kita tunda, mudah-mudahan tidak hilang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.